spesial ya dari jepretan sendiri dari suami gua tercinta nih katanya minta diiklanin. Oke, ini adalah tur ke Aussie bersama Ko Asong ya, Ko Indra. Terus kita sekarang kenalan dulu dengan profile Ko Asong, oke? Yeah. Oke ya, ini dia Ko Asong ya. Fotonya aja udah keren begini kok. Gimana kok? Hah? Mantuliti ya. Oke, kita kenalan ya. Ini biografi Ko Asong ini gua rangkum dan gua udah dengan approval dari yang bersangkutan. Ya. Ko Dwi Indra Hartono Lamijo atau lebih dikenal dengan nama beken Indra Asong adalah seorang pekerja industri wisata yang konsisten dan kreatif serta inovatif. Lulus dari SMP Teresia tahun 1994, Indra langsung terjun ke dunia kerja di tour dan travel. Bahkan pada masa krisis tahun 1998, Indra memberanikan diri untuk dalam tanda kutip sekolah lagi di Perth, Australia. Setelah kembali ke Indonesia, Indra mengecap berbagai pengalaman baik di industri pariwisata, di travel dan juga di airlines. Indra pun akhirnya memantapkan langkah untuk mendirikan travel sendiri dengan bendera Pikmatur tahun 2012 ya. Pikmatur memfokuskan pelayanan pada grup insentif yang melayani permintaan khusus seperti dari komunitas, perusahaan maupun dari organisasi tertentu. Sehingga sekarang Indra dan timnya semakin kreatif dan inovatif untuk menciptakan acara dan momen-momen yang berkesan untuk peserta turnya. Indra menerapkan juga keseimbangan jiwa dan raga. Oh, that's right. Keseimbangan jiwa dan raga dengan menikmati hobinya bersepeda. Wah, cycling is my life ya. Berwisata dan juga bekerja. Sehingga selalu terlihat bugar dan ceria. Dengan semangat yang sama, Indra bersama dengan timnya sekarang siap kembali menghidupkan dunia pariwisata dan melayani permintaan wisata Anda. Yeay! Yuk kita panggil Ko Asong yuk. Ini udah pakai dasi kupu-kupu belum nih ya? Tadi katanya mau pakai dasi kupu-kupu. Oh, di-accept kok. Iya, hore! Ore! Hore, hore! Good day, mate. Good day, mate. Apa Selamat, kabar? baik, Mami Selamat Lisa. malam. Selamat malam, Mami Lisa. Tuh, kok Aduh, saya bukan disapa lulusan dulu SMP. coba. Saya bukan Oh, lulusan SMP Trisha. Semip Teresia. Sekarang panggilannya SMK. sip. Sekolah, iya, itu SMP berarti itu Semip, Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Kalau saat ini Oh, sorry SMK kok. namanya Sekolah Menengah Kejurusan jadinya. Kalau saya lulus SMP udah kerja langsung travel sih boleh juga ya. Cuman waktu itu belum ada yang mau terima masalahnya. Oh iya ya. Jadinya lulusannya Smith Maafkan, salah makanya. baca. Nggak Smith apa-apa, nggak apa-apa. Teresia. Smith Teman-teman di sini Teresia. banyak juga nih. Koko punya ini nih, kayaknya penggemar-penggemar udah pada berkumpul semua. Coba tolong disapa dulu. Eh, sorry Ada ya, siapa saya nih? jujur, saya bener-bener jujur banget nih, bingung ngeliat IG. Saya terus terang termasuk salah satu orang gaptek, diajakin sama Mami Lisa, kok bikin IG live. Gue langsung nanya doang, gue ngapain ya sebenarnya di IG live ya? Biarpun saya udah 2 tahun, ya kita bilang kita 2 tahun hidup dengan keadaan zooming lah, corona ini, dan zooming lah, Gmeet lah, whatever it is gitu loh. Tapi kayaknya IG is not like my thing gitu loh. So waktu ditanyain IG live, kita ngapain sih Apa sebenarnya tuh IG ya live gitu? Igel? Apa tuh IG live gitu loh? So, two thumbs up buat Mami Lisa, very creative to do all these things. Yeay. Ya, mau untuk melakukan hal seperti ini, jadinya aku rasa satu breakthrough juga. Kalau kita bilang ya, nggak semua orang mau melakukan hal seperti ini, belajar hal yang baru. Contoh seperti aku, IG Live what it is. Ya, tapi sekarang akhirnya mau nggak mau ngerti, Belajar oh juga nih. gini loh. Iya, tadi setengah jam yang lalu pada jadi sama Mami Tadi Lisa. Caranya gimana kayak gini ya. accept-nya?
Aduh, gue buka rahasia sendiri. Gak apa-apa, life is all about learning, makanya gue Live, juga belajar. ya, tapi ya gitu dia makanya nggak ngerti lah yang mana mesti digencet-gencet tadi akhirnya ketemu juga. Oh, yang ini gencetnya. So, malu-maluin banget. Anyway, Wah oke kok, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. malah waktu itu gue belajarnya lebih lama lagi. Lebih lama seharian dulu kotak-katik. Saking pengen Kata-kata. tahu juga nih gimana sih caranya biar bisa IG live gitu. But it's good, it's good. It's good innovation buat Mami Lisa. Congrats, maksudnya, I Yeay. mean, you doing such a good, I mean, in 2 years nggak cuma duduk diem doang, tapi you learn something. Dan ini kalau nggak salah udah yang edisi ke-7 ya jadinya ya? Ini baru Eh, ketujuh kok. Sudah Belum ketujuh udah ya? dong, Oh sudah sudah ketujuh, oke. ketujuh. Kalau baru tuh baru ketiga, baru kedua gitu. Sudah ketujuh berarti sudah oke lah kalau kita bilang. So, Yeay. gimana Lumayan ya nih? lumayan. Lumayan lah. So, apa yang mesti kita ngomongin jadi hari ini? Saya cuma diajak doang Oh nih, nggak tahu mau ngomongin pertama apaan. no problem. Nanti juga mengalir. Kalau tour Oh, leader oke. udah kawakan kan segalanya langsung keluar. Ya, Oh saya disapa nggak tahu. dulu tuh teman-temannya nih. Ayo tuh Ini ada Cilaura tuh. aduh, Ya ada digeser Aduh, kok. saya nggak ngerti. Sorry, saya nggak ngeliat Digeser, nama-nama. digeser. Digeser gimana sih nama-nama Nih, yang ngeliatnya? nih gue yang geser. Aduh, Kelihatan nggak sih? Aduh, nggak. Marco Francisco join. Siapa nih? Pokoknya Ah, teman-teman semua itu undangin kok. guys. Koko Hmm. Koko Marco ini tuh leader juga ini. Nah, ini teman senior aku ini. Yeay. Satu angkatan nih, bener-bener satu Ah. angkatan ini Koko Marco makanya. Yeay. Saya nggak bisa kelihatan, Reuni sorry. semua. Saya nggak bisa kelihatan caranya Kelihatan siapa nggak? aja ngeliat. Aku nggak bisa. Sorry itu saya aku nggak bisa ngeliatnya gimana caranya. Nih, kebaca kan kok ada Kolionus tuh. Oh, ada Hai Koko Leonus ini Koko Kolionus. senior saya juga. Oh, Yeay. Tuh, ada siapa lagi nih? Bambang teman ada saya. Ci Krista, ya, Ci Kety Cikris. ada di sini semua nih. Hai semuanya. Ada Eno juga ya, ada Eno. Eno. Saya malu. Bener kan? Kayaknya lebih cocok Eno yang ngomong kayaknya sebenarnya. Dia Ayo kayaknya kita sekarang invite udah, dia. iya dia kayaknya udah lebih lalu lalang saat ini. Kalau nggak salah dia sekarang udah pergi kemana deh dia deh. Udah yang lain tuh leader kebanyakan masih pada duduk manis, dia udah pergi jalan-jalan melalang buana deh kayaknya deh. Nah, Koeno Ah, ditunggu ya. Sebentar lagi nanti giliran Koeno ya. nah makanya. Bola Split Lisa. Nah, Mama Melisa tuh tolong diajak lah Koko Eno lah. Koko Leonus kalau nggak salah juga baru pulang tuh dari Holy Land tuh. Oh, hai. Nah, Waduh, hai Mami Lisa, Papi Indra. Kok kalau bisa Leonus bacakan nanti kok itu terjadi di bawah ada ininya nanti ya. terjadi hal-hal Komen-komennya. yang terjadi hal-hal yang Diinginkan. diinginkan loh. Makanya Mama Melisa nanti. Gue yang repot nanti sama Mama Melisa makanya. Harus nimbangin, nimbangin. Harus gitu. Oke. Oke, jadi kita ngomongin Australia kalau nggak salah ya tema kita hari ini ya. Yes, hari ini kita ngobrol-ngobrol soal Australia. Nih sebenarnya, wah kok Denny juga join kok. Yeay, dadah semua. Ada Hai, hai. Hai. Thank you ya udah join ya. Sebenarnya jadi kalau ini tour leader semua yang ngomong, kita kayaknya percuma juga nih bahas. Iya, Ini kita nggak usah produk. bahasa kita nggak usah bahasa apa-apa. Kayak aku lihat ada teman aku satu. Nah, ini ada Ivan nih. Halo Ivan. Ivan itu Yeay, hai. salah. Oh, Ivan kamu mesti coba kuenya. He opened the cake store di Menteng namanya Namelaka. Itu kuenya enak banget. Itu kue enak Wah, banget. So cek namelaka.id kalau nggak salah atau underscore ID ya dia punya ini ya. And kuenya tuh enak banget, bener-bener enak banget. Dan itu dia lagi oke banget deh kuenya gitu loh. Oke, no hadir iya no ya. guys, gak apa-apa ya. Pokoknya semua tour leader selama masa pandemi beralih usaha, it's fine ya kan. Semua Nggak, juga dia lagi bukan survive. dia bukan trader, Ini dia emang siapa? tukang kue. Dia bukan tukang Oh, dia emang tukang hai kue. tukang kue. Buat Oh, kuenya itu kue enak. kalau gitu harus minta sampel atau kita datengin aja deh. Datengin aja lah langsung lah. Jakarta Van, minta sampel besok kirim gratis ke Om Indra. Ya, bener ya Van, saya tunggu gratisannya ya Van. Kalau nggak saya samperin ke store kamu loh. Store-nya ada di Menteng. Saya nggak tahu Mentengnya apa alamatnya, tapi store-nya di Menteng makanya. Tapi kuenya enak. Wah, Enak banget. Oke, lanjut. Aduh, jadi ngomongin Namelaka. Van, besok gue minta ini endorse ya, asik Van. ya. Oh. Endorse. Oke, jadi kita Oke. ngomongin Australia saat ini ya kan mungkin kebetulan aku pas Australia Border Open kemarin kebetulan aku diundang sama kota Melbourne yaitu untuk mengikuti yang namanya AIM.
itu Mm-mm. itu semacam kayak Asia Pacific punya buat untuk urusan international meeting and event. Jadi kalau kita bilang itu semacam kayak exhibition yang memang lakukan untuk para apa travel agent diundang kita sebagai buyer dan di sana itu mereka juga ada seller-sellernya itu dari Australia. Kebetulan tahun ini karena mereka itu sangat benar-benar waktunya sangat terbatas sekali. Sebelumnya mestinya online. Tapi kemudian like H minus sebulan kita offline nih. Kalian mau datang apa enggak? Kita kaget dong. Diajak, diundang, kenapa enggak gitu loh. Ya udah mau offline ya. Akhirnya kita pergi ke sana. Terus pertama kita juga pikir wah takutnya ribet ya segala semuanya karena kita tahu bahwa memang itu mereka baru buka border kan di Februari tahun 2020 ya. Dan kemudian 2022 sorry baru buka border dan 2022. kemudian 2022 dan kemudian mereka bilang lu datang aja, oke dia kasih list pertama kita mesti ngapain saya bilang gila kayak ribet banget ya ternyata tuh enggak pas udah semakin mendekati ternyata itu nggak ribet sama sekali untuk pergi ke Australia saat ini yang dibutuhkan itu hanya masuk ke Australia hanya perlu ada 2 kali vaksin ya kalau kita sudah kalau mereka istilahnya itu adalah 2 kali vaksin fully vaccinated kalau kita kan bilang di sini kan 2 kali Apa aja vaksin kok ya jenis vaksinnya? ya Apa eh, aja jenis vaksinnya? aku hampir Bebas. semuanya ini pokoknya Indonesia kayaknya yang Indonesia ada kan Sinovac yang Indonesia pakai yang kita tahunya Indonesia pakai ya Sinovac kemudian ada Sinopharm kemudian ada apa sih AZ. AstraZeneca, Pfizer, Mm-mm. Moderna yang pokoknya aku tahu yang di Indonesia punya semua sudah boleh yang penting udah fully vaccinated. Fully vaccinated itu berarti udah 2 dos lah kalau kita 2 kali bilang itu sudah vaksin. boleh Hmm. ya udah 2 dos dan itu sudah boleh pergi ke sana tanpa karantina. Nah, waktu sebelum pergi itu kita hanya perlu mengisi yang disebut dengan DPD. DPD itu adalah Digital Passenger Declaration. Itu harus diisi 7 hari sebelum keberangkatan. Ya, itu mereka ada 3 bagian sih. Sebenarnya ada 3 bagian daripada DPD itu. Kemudian yang bagian pertama itu kita harus isi lah adalah masukin nomor pasport segala semua. Bagian kedua itu adalah apakah kita benar tidak ada COVID segala semua bla bla pertanyaan kayak health kita lah. Nah, yang ketiga, bagian ketiga itu dari DPD adalah kita harus submit yang disebut dengan sertifikat kita. Jadi vaksin sertifikat kita. Nah, yang ketiga ini kita baru bisa masukin adalah H-3. Jadi memang mereka tutup tuh. Pas bagian section 3 kita nggak bisa klik apa-apa. Jadi benar ke section 3 itu benar-benar dimatiin gitu jadinya. Nah, kemudian setelah H-3 baru kebuka, kita baru bisa masukin yaitu kita punya hasil Sertifikat PCR vaksin. ya enggak Nice. bukan sertifikat vaksin udah masukin yang di pertama yang kedua yang section kedua itu hasil PCR kita jadi hasil PCR Berarti kita 3 kali masukin di 24 jam. 3 kali 24 jam itu kita masukin ke sana baru bisa masuk. Nah baru kemudian DPD-nya itu komplit. Nah kalau udah komplit kita baru bisa print. Waktu sebelum berangkat ke airport kita itu kita udah print dulu tuh semuanya yang namanya DPD lah, sertifikat vaksin lah, kopi visa, kita udah print-printin dulu semua. Even though DPD-nya itu dapat ada di dalam kita punya digital kita punya handphone ya. Tetapi lebih baik kita bawa aja lah, kita bilang kita print-printin aja lah. Waktu sampai di airport, jadi kita Hard kasih lihat aja ke copy-nya. mereka, ya hard copy-nya. Kita kasih lihat ke mereka, ke counter check-in, udah check-in, nggak ada masalah gitu loh. So easy, really so easy. Cuman orang-orang sekarang memang bilang, DPD itu gimana sih, apa sih segala. Banyak sih yang nanya ke aku waktu pas aku di sana, masuk ke sana tuh susah gak sih? Masuk ke sana susah. Aku bilang enggak ya, cuman memang harus isi DPD dan harus isi DPD-nya aja. Aku bilang gitu. DPD apa sih? Ya DPD itu semacam kalau kita bilang kayak kita punya ya digital passenger detail kita lah sebelum berangkat gitu. Itu Udah deh kayak DPD gitu. nanti dipakai juga nggak kok di sana? Waktu kita Enggak. tiba, maksudnya dia Oh, minta scan-scan gitu nggak? Kayak peduli lindungi gitu nggak? enggak, bukan. Nah, itu DPD itu semacam kalau Singapura kan sekarang kalau kita mau masuk Singapura juga ada tuh yang namanya kayak embarkasinya tulis di dalam masuk ke dalam mereka punya aplikasi ya. Baik lagi ya saya orang-orang gaptek ya yang harus download ini bingungnya luar biasa. Nah, kemudian pas waktu DPD itu sama itu semacam kayak declaration doang. Eh, Waktu datang dia minta lihat juga, tapi karena saya punya hard copy-nya, saya kasih hard copy-nya aja. Oh, mereka hard copy, oh udah beres ya udah done gitu loh. Mereka scan di sana, mereka scan berdasarkan dari hard copy aja. Jadi kalau buat aku, baik lagi, orang lama,
pakai hard copy lebih enak, lebih pede gitu. Ini hard copy-nya gitu loh. Daripada ya, nih kalau takutnya signal susah atau nggak kita screen capture sih sebenarnya bisa sih. Iya, iya. Tapi aku bawa hard copy aja kasih ke mereka. Nah, kemudian waktu sampai di Melbourne, nah itu kemudian kita juga harus isi sama lagi kayak dulu kan mungkin Mami Lisa tahu ya kita mesti isi yang berkasih itu yang warna warna orange ya, ya yang kita bawa barang apa segala semua cek tetap kita isi itu isinya tetap adalah isi manual. Jadi tetap kita ke sana kita isi manual dan kita di bea cukai tetap ditanyain seperti biasa lah bawa apa ya dan tuh kemudian keluar udah sama sekali, kalau kita pernah dengar, waktu aku pergi ya, kita kan sempat dengar, wah katanya kita mesti antigen lah di airport, segala semua. No, no. Di Melbourne, tidak ada sama sekali. Jadi waktu sampai di Melbourne Airport, kita udah free. Jadi benar-benar kita hanya, benar-benar kita cuman turun, udah kasih lihat DP, waktu di cek paspor, dia lihat, kita kasih DP di hard cover, hard copy-nya saya, dia lihat, keluar, ngambil bagasi, habis ngambil bagasi, kemudian lewatin bea cukai, kasih yang warna oranye itu, udah keluar. So easy. Memang kalau kita dengar ada yang bilang kita harus antigen. Kalau menurut peraturannya, Mami Lisa ya, peraturannya itu adalah kita harus langsung ke hotel. Harus langsung ke hotel, kita harus antigen mandiri. Jadi antigen mandiri kita colok sendiri kita foto hasilnya, kita simpen hasilnya. Kalau udah negatif. Jadi sebelum kita dapat tuh hasil, kita sebenarnya nggak boleh kemana-mana. Menurut teori. Tapi kenyataannya, prakteknya, udah tuh kita langsung jalan aja tuh keluar. Dan tidak ditanyain apa-apa. Jadi benar kita keluar, kita udah kemana-mana, malam baru balik ke hotel, baru kita colok sendiri, baru kita lihat hasilnya negatif, baru kita foto. Nah, untuk lebih Kita harus memudahkan, tetap laporin nggak itunya? Apa nggak, maksudnya hasil antigen itu harus dilaporin? Dia trace. nggak, kita hanya foto aja buat kita. Kalau ditanya sewaktu-waktu, pertanyaan saya adalah siapa yang nanya? Itu nggak ada yang nanya sama sekali. Kan dia bilang, just keep it katanya kalau ditanya. Nah pertanyaan aku siapa yang nanya? Nggak ada yang nanya sama sekali di sana gitu loh. Sama sekali benar kita cuman, oh, oke, udah kita foto aja ya gitu loh. Makanya kita foto aja gitu. Nah, ada beberapa antigen mandiri yang memang diakui yang Indonesia punya untuk dibawa ke sana. Salah satunya yang biasa kita pakai yang mungkin antigen mandiri namanya Lunggin ya. Lunggin itu kita boleh bawa tuh ke sana. Tapi di sana ngomongnya bukan Lunggin, Celunggin. Jadi ada C, yang C kalau Mami Lisa tahu depannya tuh tulisannya kayak C, ada tulisan Lunggin, itu bacanya Celunggin. Waktu pertama kali saya cari itu antigen, itu nggak ketemu. Oh itu nggak boleh. Cuman akhirnya kasih tahu sama orang bisnis event Australia yang ada di Indonesia, itu yang biasa kalian pakai boleh. Tapi nggak ada di list, aku bilang gitu. Nggak ada di list, kita cari kan, waktu itu berdua kita cari. Ya lu kok nggak ada di list ya? Iseng-iseng pas ngeliat ada Celunggin, kita buka gambarnya, sama. Ternyata itu namanya Celunggin, bukan Lunggin. Dari dulu kita tanya Lunggin, dan ternyata itu baca Celunggin sama orang Australia. Kirain Kita make sure gambar lagi. ya. Iya, ternyata gambar. Dan kita pastiin lagi gambarnya, sama yang kita punya. Jadi, buat teman-teman nanti yang mau berangkat, bawa aja Lunggin yang memang yang di Indonesia punya tuh, buat yang self-test sendiri di sana. Jadi kalau kita bawa di sana, jadi waktu sampai sana nanti malam kita mau colok sendiri, itu bawa hasilnya kita foto aja. Baik lagi ya, katanya ke saya, siapa yang ngecek, saya nggak tahu. Yang penting kita melakukan sesuai prosedur, kita foto aja, kita udah colok, kita foto, tek, selesai, udah kita bawa aja. Taruhnya di dalam kita punya handphone. Kalau ditanya sewaktu-waktu, siapa lagi yang tanya, saya tidak tahu. Si tanya sama siapa, tidak tahu lagi. Pokoknya kita lakukan aja seperti itu. Nah, tapi ada pengalaman ini nggak kok kayak ke misalnya ke tempat-tempat umum gitu, ke restoran terus dia tanya atau dia minta gitu, nggak ada? Oke, lanjut. Jadi, tadi kan kalau kita bicara mengenai masa itu kan udah disimpan ya semuanya ya. Kan kalau di Indonesia ada yang namanya Peduli Lindungi. Di sana, di Australia, itu di setiap negara bagian, mereka itu punya aplikasi sendiri. Yang Melbourne punya aplikasi sendiri, Sydney punya aplikasi sendiri, Gold Coast, Brisbane punya aplikasi sendiri. Jadi mereka punya negara bagian itu punya aplikasi, mereka punya Peduli Lindungi, versi Peduli Lindungi. Yang terjadi sama saya waktu di sana adalah begini. Jadi waktu masuk ke restoran, kita ditanyain tuh, disuruh scan. Sama kayak kita lah, Peduli Lindungi kita suruh scan. Gitu loh. Aku nggak ada. Aku bilang, I'm tourist. I didn't download your application. Oh, just show me your certificate.
So aku kasih lihat Ah, sertifikat aku ya, dan jujur ya, yang lihat sertifikat itu antara semua restoran yang aku pergi itu ngeliatnya antara ogah-ogahan. Mungkin mereka bingung juga kali sertifikat kita. Oh, oh ya oke oke go 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 gitu. Dan lagi oh go go go. Jadi benar-benar yang penting kita kasih lihat aja sertifikat kita, kasih lihat ke mereka kan aku ada di HP kan aku udah screenshot. Kasih lihat ke nah, mereka dan mereka ngeliatnya juga kayaknya oke go gitu ya loh. udah deh. Karena iya mereka lihat Formalitas. formalitas banget. Tapi memang di setiap restoran semua pasti dicegat, nggak mungkin nggak dicegat. Kalau kita di mall atau restoran kita di Indonesia kan masih di quote unquote ada yang cuek, ada yang ini ya. Kalau aku kemarin dari restoran yang Chinese asal-asalan doang kalau kita bilang, sampai ke restoran yang memang wah gitu, pasti ditanyain. Masuk ke hotel juga ditanyain. Tapi balik lagi, ya karena aku nggak download, aku hanya bilang I'm tourist gitu, kasih lihat yang mereka minta lihat bukti sertifikat, and that's it. Kita bisa masuk. Nah, untuk di jalanannya sendiri juga pada waktu saat itu semua benar-benar bebas masker. Orang udah nggak ada yang pakai masker lagi sama sekali. Bener-bener kita Hmm, jalan kemana-mana itu udah, main kalau kita pakai masker tuh kayak kita berasa aneh gitu jadinya. Karena aneh ya. semuanya udah pada, ya semua pada lepas. Kecuali kita masuk ke dalam public transportation. Masuk public transportation itu kalau kita bilang kita masuk ke dalam bus, masuk ke dalam mana, kereta gitu semua. Kita masuk ke dalam taksi, Uber. Nah kita harus tetap harus pakai masker. Di luar daripada itu, udah lepas. Dan kemudian untuk server, kalau kita masuk ke dalam restoran, kita masuk ke restoran juga udah nggak usah pakai masker. Tetapi yang melayani kita yang harus pakai masker. Hmm, Itu. Jadi yang melayani kita, mereka yang pakai masker, waktu melayani kita mereka pakai masker, waitersnya, chefnya, segala itu mereka pakai masker. Ya, which is kalau aku bilang benar juga sih, karena mereka yang serve makanan buat kita kan, gitu loh. Tapi iya. di luar daripada itu sih, semuanya sih enggak ya. Jadi oke lah aku bilang sih ya. Ya itu sih kurang lebih yang aku bilang sama perjalanan aku di sana ya. Jadi udah tuh kita pas mau udah jalan-jalan-jalan pas mau pulang. Kan mau pulang kalau masuk ke Indonesia itu perlu PCR ya. Masuk ke Indonesia perlu PCR Hmm, karena PCR itu digunakan adalah untuk naik pesawat dan juga untuk waktu itu masuk ke Indonesia. Nah, apa yang saya lakukan yaitu waktu masuk PCR kita lakukannya itu di airport Melbourne. Nah, kita harus lakukan pendaftaran dulu. Jadi kita kayak ada masuk ke dalam websitenya mereka, kita daftar dulu. Nah, kemudian habis itu kita sampai di airport Melbourne, kita langsung kemudian langsung pergi PCR-nya. Hasil PCR-nya itu hanya kurang lebih 20 sampai 30 menit. Very fast, very fast. Yang bikin lama apa? Ngantrinya, 1,5 jam. hmm, hmm. Pas Semua di kebetulan pol di bandara kali. karena Di eh, luar nggak boleh. di luar ada, di bandara harga 85 Audi. Di luar harganya 150, lebih mahal. Lebih mahal di luar. Lebih mahal Oke, luar, oke. lebih mahal di luar. Dan orang makanya jadi akhirnya pada lari ke, toh mereka juga ke airport kan. Jadi mereka ke airport pagian Nah, aja. Which is buat kita juga kayaknya, kok mendingan ke airport ya gitu loh. Daripada kita harus ke ini ya. Tapi semua kita harus daftar online dulu. Nah, baik lagi, orang gaptek. Nyarinya dulu setengah mati. Daftar online-nya kemana gitu loh kan. satu Akhirnya, malaman nggak tidur. enggak lah, Oh, Mami Lisa daftar nggak itu sampai doang. nggak sampai satu malam, mana setengah harian lah kita lah. Nggak jauh beda ya. Nah, ya udah akhirnya, akhirnya udah kita daftar dulu. Jadi pas waktu hari hanya kita langsung ke airport. Pas waktu sampai di airport kemudian ya itu kita ganti 1,5 jam lah. Kebetulan karena pas waktu aku pergi itu ada pesawat Etihad, ada pesawat Qatar, ada pesawat SQ yang memang internasional, which is jadi crowded Hmm. banget dan itu orang ngantri 1,5 jam. Padahal kita udah datang itu kurang lebih pesawat aku tuh jam 00.30 waktu itu. Aku sampai di airport 6.30 dan itu masih 1,5 jam. Jadi aku sampai ke itunya jam 8, kemudian nunggu hasilnya itu kurang lebih sekitar 20-30 menit udah selesai. It's really quick. Habis itu baru kemudian kita ganti check-in. Actually, very good karena mereka hasilnya langsung tahu dalam waktu 30 menit kita hanya perlu ke satu tempat, satu counternya lagi untuk ngeprint hasilnya. Nah, hasilnya itu yang harus kita bawa ke check-in counter dan kemudian hasil itu juga yang nanti dipakai adalah untuk kita masuk ke Indonesia. Gitu aja. Hmm. Gitu sih jadinya. Jadi lebih memang kalau kita bilang, masuk ke OSI susah gak sih sekarang? Kalau aku bilang sih enggak, totally enggak. So kalau misalnya kalian teman-teman ada yang mau menjelaskan kepada tamunya ataupun ada para tamu sekalian yang di sini pada mau berangkat ke Australia, go for it. It's very safe now. I mean like even di jalan pun orang pada cek-cekan mereka buka masker segala semuanya.
We enjoy walking, I mean, di jalanan gitu udah tanpa masker sangat enjoy banget di sana gitu. Dimana kita sekarang keluar rumah aja harus pakai masker kan. Kita di sana tuh keluar Nah, jalan-jalan, nggak pakai masker gitu loh. Oh, ketemu orang juga, exhibition tempat tertutup, udah ada yang masker. So kita ngobrol kayak kayak exhibition, kayak ngobrol kayak biasa aja gitu loh. Dan ya everybody happy to do that gitu loh. Gitu sih. ya, ya, ya. So Betul far ya, itu ini jadi pengalaman. Hmm, suatu pengalaman yang bagus juga nanti untuk kedepannya sih kita juga nggak tahu ya nanti ada perubahan apa-apa lagi ya. Moga-moga betul. dipermudah lagi untuk masalah downloadan gitu ya. Ya, itu dia. Terutama aku ngerti ya, maksudnya baik lagi. Aku aja gaptek ya. Aku like I'm on my 40s, I'm gaptek gitu loh. Aku kebayang orang-orang yang on their 60s gitu loh. On their 60 Iya, atau ya, itu udah yang namanya disuruh ngedownload inilah, apa upload inilah, apa segala itu. Oh, bisa kebayang sih, bisa iya. kebayang. Tapi baik lagi, is it good? Yes, aku bilang. Karena kenapa? Karena Australia udah berani buka. Mereka udah menerima turis dan aku rasa udah waktunya misalnya teman-teman tuh leader ataupun ada para bapak ibu ya semua yang juga ada di sini yang mau pergi ke sana ya you can go and then udah pergi aja udah enjoy aja di sana gitu loh. Dan mereka sudah open banget buat turis. Ya ada tempat-tempat kayak di Melbourne itu kayak tempat-tempat yang dulu memang kita bilang kita belanja souvenir ya. Sadly sih jujur sadly itu pada tutup. Jadi yang Hmm, toko-toko souvenir-souvenir yang di Chinatown gitu kan Chinatown banyak tuh satu jalan tuh yang jual-jualan apa souvenir-souvenir. Mereka pada ya. tutup. Sadly, ngeliatnya sadly. Tapi kemudian kalau aku lihat kayak gini kondisinya dan turis udah pada traveling, aku rasa ya mungkin akan menjadi new chapter lagi ya buat mereka Perlahan ya. lagi lah. Betul, betul. Ya kita berharap lah ya supaya lebih baik, lebih cepat lah kalau kita bilang. Makanya. Hmm. Gitu sih Mbak Melisa, jadi pengalaman aku kemarin ke Aussie jadinya at Hmm. least yang mungkin ya quite fresh ya buat teman-teman semua yang di sini. Jadi tahu oh kondisi di Aussie itu saat ini bagaimana. Ya, jadi ya siap-siap jualan lagi, siap-siap lagi buat apa? Buat traveling lagi ke Aussie. Dan juga Aussie kenapa ya banyak juga yang bisa kita offer kan ya. Kan Aussie kita bisa bilang Aussie itu kan negara yang sangat multicultural ya, yang paling dekat dengan Indonesia. Dan itu juga kita Nih, bilang Aussie, ya, Aussie itu juga salah satu negara 4 musim yang paling dekat dengan Indonesia jadinya. Nah, nih gambarnya nih, mapnya nih kok. Ayo kita ya, mulai cerita-cerita lagi deh soal Aussie. Secara aduh, umum, aduh, geografi saya jelek loh waktu sekolah loh. geografi, ayo dites. Dites lagi Ah, ya, ini cuma Aussie, to ini cuma LC dari, cuma ntar map saya coba hitung doang. dulu, berapa negara bagian ya, saya udah lupa sekarang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh masih 7 ya, saya pikir udah 8 loh mereka loh. Masih 7 negara bagian. Nah, cuman memang kalau kita bilang ya 7 negara bagian ini yang paling kita banyak jualan itu adalah New South Wales dan juga Victoria. Dan Queensland, kalau kita bilang, Queensland itu kita jualannya Brisbane dan Gold Coast. Dan kemudian mungkin Western Australia adalah Perth, kalau kita bilang. Nah, itu adalah memang yang negara-negara bagian yang banyak sekali kita jualan buat tamu-tamu kita. Terutama mungkin ya Sydney dan juga termasuk Melbourne. Dan kita bisa bilang ini negara multicultural. Banyak sekali orang-orang yang datang ke Australia, banyak-banyak pendatang baru ya. Kalau kita bilang mereka datang ke sana sebagai imigran dan kemudian mereka kerja sehingga mixed culture and everything. It's so very multicultural I mean country di yang dekat sekali dengan Indonesia. So kalau misalnya pada mau pergi ke sana, kita bilang di sana dari kita mau makan apalah, makanan Itali lah, makanan Greek lah, makanan Libanon segala tuh semua tuh pasti ada. Ya, dan kemudian dengan culture kebudayaan mereka yang sangat kental masing-masing negara dan akhirnya bersatu dan kemudian kita bilang itu menjadi satu negara multicultural yang sangat-sangat baik di dunia ini ya. Dan juga selain itu juga termasuk negara 4 musim yang paling dekat dengan Indonesia ya jadinya ya. Karena kita tahu kayak kita terbang misalnya dari Jakarta ke Perth aja gitu nggak lama ya cuma 4 jam aja ya. Dan itu 4 musimnya ada ya spring, autumn, kemudian ada summer dan juga ada winter. Nah, kemudian kalau kita tahu mereka terbalik. Ya, mereka terbalik. Ya, Maka mereka disebut itu dengan negara down under. Ya, negara down under karena mereka itu terbalik. Why terbalik? Di mana kalau bulan Juni Juli itu, kalau di negara utara itu biasanya adalah musim sama. panas, summer ya. Kalau misalnya di sini malah ini adalah musim winter mereka. Dan kemudian kalau misalnya Desember ataupun January biasanya itu adalah musim dingin di negara utara
Tapi kalau di sini adalah di negara ini adalah negara musim kalau di Australia itu adalah musim panas. Nah, orang Indonesia nih demennya apa? Mereka maunya nyari pasti musim dingin. Pas nih Hmm. Juni Juli ini waktunya orang Indonesia biasanya terbang ke Australia. Nyari apa? Nyari salju. Kalau nyari panas itu udah banyak di Indonesia. Bener gak Mbak Melisa? Panas banget. Nongkrong udah panas banget tiap hari di Jakarta, nongkrong di Bali segala semua gitu ya. Udah nggak enak banget lah makanya panas. Saya mau cari yang dingin-dingin. Pas nih Juni Juli nih, negara baru buka. Sekarang udah waktunya buat jualan lagi nih kita nih. Yuk pergi ke Australia yuk gitu loh makanya. Nah, saya itu juga mungkin kita tahu nih Australia juga terkenal dengan binatang-binatangnya. Ya, banyak binatang-binatang Australia itu yang kalau kita bilang mungkin nggak ada di Indonesia ya. Kalau kita lihat ada gambar itu ada wombat, ya, ada Penggurunya kenguru, nih. ada Tasmanian Devil, ya. Dan tuh kemudian ada koala, segala semuanya. Jadi itu memang negara-negara apa binatang-binatang khas Australia yang memang ya salah satu yang menarik dari perhatian para turis Indonesia untuk datang ke sana. Jadi jangan heran kalau kita misalkan kita jualan ke Australia, pasti kita ada acara kunjungan ke zoo ataupun ke farm ya farm yaitu kadang kita juga lihat yang namanya sheep shearing yaitu kita lihat namanya orang cukur bulu domba segala semuanya karena is one of the Australian thing ya kita bilang. Termasuk juga kita bisa lihat kanguru, lihat koala, ada beberapa negara bagian yang kita bisa meluk koala malahan ya. Jadi kita bilang is suatu hal yang memang hanya bisa dilakukan di Australia. Nah, selain itu juga mungkin kita juga tahu di Australia itu banyak sekali ikon-ikon arsitek ya. Contoh kayak misalnya bilang kayak ada Harbour Bridge di Sydney ataupun ada Opera House ya. Sydney Opera House juga sangat apa terkenal sekali, ikonik sekali kita bilang. Kalau kita bilang orang udah ke Australia, pertama yang mau dilihat apa? Biasa mau lihatnya adalah Sydney Opera House biasanya. Ya, ini adalah yang memang kita bilang ikoniknya. Tapi orang yang udah pernah ke Australia mereka akan bilang, next city apa ya? Gitu ya. Kalau Sydney kan udah pernah pergi nih. Nah, biasanya mungkin saya bisa suggest yaitu mungkin ke Melbourne. Melbourne actually is a very nice city untuk tinggal ya. Dan aku bilang, kita bisa bilang kotanya juga kota-kota perbaudan antara Eropa. Dan kemarin ya amazingly, aku udah 2 tahun kan kita nggak pernah ke Australia ya. Dan kemudian tiba-tiba kemarin lihat di Melbourne, itu banyak sekali apartemen-apartemen, hotel-hotel baru loh. Itu di Hmm. sekeliling daripada Melbourne, daripada CBD-nya. So they have like lots of new apartment dan udah ada new hotel juga gitu loh. So benar-benar kayaknya kotanya udah semakin hidup lah Melbourne. So aku saja sekali kalau misalkan next dari Sydney, mungkin dulu udah pernah jalan-jalan ke Sydney aja gitu ya, motor-motor di daerah New South Wales. Nah next pergilah ke daerah Melbourne ataupun daerah Victoria sekitarnya. Nah, kemudian juga selain itu ya bangunan-bangunan ikonik juga kalau kita bilang ada alam-alamnya kayak Gold Coast, pantainya Gold Coast juga bagus ya. Ya, very nice Hmm. high-rise building di Gold Coast ya kita bisa lihat tuh ada aduh Familisa bikin gambarnya bagus sekali. Inilah Gold Coast jadinya. Ya, sangat enak Nih di malam sekali hari. di malam hari jadinya. Nah, itu memang kita bilang dengan bangunan-bangunan yang cantiknya dan kemudian dengan pantai-pantainya Gold Coast juga sangat menarik ya. Ataupun juga memang kalau main di daerah yang mau coba sesuatu yang unik ya kalau kita bilang tamu-tamu zaman sekarang tuh suka cari sesuatu tuh yang unik biasanya. Mereka tuh nggak mau katanya oh yang biasa-biasa aja opera house biasa segala semua. Nah, kita bisa jualan yaitu mungkin ke ya gitu ke Ayers Rock di Northern Territory ataupun Great Barrier Reef di Cairns ya. Tadi kalau kita bilang saat ini orang Indonesia belum tertarik ke daerah sana. Why? Satu, Northern Territory itu hanya bisa lihat Ayers Rock kalau kita bilang. Dan hanya itu saja, hanya batu saja. Tapi kalau buat orang Australia sendiri itu adalah suatu hal yang baik sekali. Karena kenapa? Karena itu adalah merupakan fenomenal alam. Dan kemudian juga di sana banyak sekali culture daripada Aborigin ya yang ada di dalam Ayers Rock itu sendiri. Nah, jadi membuat orang-orang Australia sendiri juga suka pergi, orang domestik tuh suka pergi, ya orang-orang bule juga suka pergi. Kalau orang Indonesia sukanya pergi kemana? Toko belanja, pedis market, gitu ya. Sedih ya Iya, iya, iya. kayaknya. Jadinya pedis Yang market gitu. alam-alam kayaknya di Indonesia banyak kali di Indonesia. Ya, Udah banyak alam. itu dia alam-alamnya kalau Indonesia kan, aduh kita apa terumbu karang Great Barrier Reef di Cairns gitu kan.
selalu deh biasa ada komen Kita tadi komen cari lihat tamu-tamu gambar ya. komen tamu-tamu netizen tuh langsung bilang Indonesia juga banyak tuh terumbu karang dia bilang gitu. Dia di Manado banyak deh dia bilang gitu. Tapi beda itu loh karena yang Great Barrier Reef di Cairns itu tuh panjangnya tuh kilometeran loh. Ya benar berapa kilometer panjangnya itu untuk kita lihat terumbu karang yang sangat indah sebenarnya. So tidak hanya kita bilang kota-kota besar seperti Sydney ataupun Melbourne ataupun Gold Coast ataupun Perth, tapi juga banyak tempat-tempat lain yang kita bilang itu juga cukup menarik untuk lihat alamnya. Nah, kemudian juga mungkin untuk lihat alamnya juga yang lain, yang mungkin kalau winter, yang sangat dinanti-nanti, itu adalah kalau kita lihat salju ya. Jadi kalau lihat salju itu kita bisa pergi ke Mount Buller, ataupun ke Snowy Mountain. Ya, Snowy Mountain itu adalah di daerah New South Wales, dekat Sydney lah kalau kita bilang. Mount Buller itu dekat, dekat Victoria, dekat Melbourne. Ya, itu ada hal-hal yang memang kalau kita bilang, kita orang Indonesia suka pergi ke sana. Karena kenapa? Di Indonesia tidak ada salju, which is true, ya. Tapi kalau terumbu karang banyak, dia bilang gitu. Kalau lihat batu doang, ngapain lihat batu? Banyak lihat batu. Katanya di Australia, ngapain kita lihat batu? Ya maunya lihat snow lah kalau kita. Mereka kayak gitu. Oke, Jadi si selain Mount itu Buller juga cocok dipergiin bulan Juni Juli dong kok ya. banget, cocok Cocok banget. dong ya. Ini cocok Pas banget. winter time. Pas winter time. Jadi kemudian orang-orang bisa main-main salju juga di sana. Jadi ya pas winter time buat kita jualan nih ya para trader nih ataupun buat Bapak Ibu semua mau berangkat gitu. Itu sangat bagus Mount Buller. Karena kenapa? Di sana juga kita bisa main salju. Kalau mau belajar main ski, mau belajar main snowboarding, mereka tuh juga ada di sana. Ataupun di sana kita cuma mau foto Instagramable doang bisa kita bilang tuh Bapak Ibu tinggal naik sky chair-nya ya skylift chair-nya naik ke atas foto-foto di atas itu udah cakep banget ya tapi memang harus kuat-kuat dingin aja baik lagi orang Indonesia tuh jarang kuat dingin ya biasanya. Oke, kemudian berikutnya juga kenapa kita pilih Australia? Ya Australia kok kita bilang banyak event-event juga ya. Nah, ini nih satu event nih yang juga menarik nih Mami Lisa nih. Nanti tanggal 27 Mei sampai tanggal 19 Juni. Ada yang namanya Vivid Sydney. Ini ya setiap malam itu akan dimainkan lampu-lampunya ya di dekat Opera House dan juga di Harbour Bridge. It's one of the experience kalau kita bilang while kita di Australia kenapa nggak kita pergi ini juga waktu event-eventnya ya salah satu event yang memang sangat menarik ini adalah event Vivid Sydney ini ya ini tahun ini diadakan tanggal 27 Mei sampai tanggal 19 Juni. So pas tuh jadinya yang saya tahu kalau anak-anak sekolah internasional tuh udah pada libur tuh awal Juni tuh ya. Udah tinggal capcus, udah tinggal berangkat deh makanya. Sekalian sampai sana pas lagi winter bisa main salju juga, bisa ke Snowy Mountain atau terbang ke Melbourne, bisa ke Mount Buller jadinya. Kenapa Vivid Sydney itu dilakukannya pas bulan Juni Juli sih gitu loh. Karena kita tahu Juni Juli itu adalah pas winter. Sehingga kalau lagi winter, mereka malamnya itu lebih cepat. Kalau kita bilang sekitar jam 5, jam 6 itu sudah gelap sekali di sana, Nah, sehingga mereka memainkan lampu itu juga cukup menarik. Dibandingkan kalau lagi summer, kenapa tidak mereka lakukan di summer? Karena summer jam 8 pun masih terang di sana. So, kapan mereka mau main lampunya, kalau kita bilang kan? Dan masih terang dengan lampu tuh nggak bagus. Jadi kenapa momennya itu pas sekali deh. Ini kalau kita bilang pas Juni-Juli ini, pas ya untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu pada pergilah ke Vivid Sydney. Saya itu juga di Melbourne, mereka juga ada event-event khusus di Melbourne, ada yang namanya Rising Melbourne juga, dan di Adelaide juga ada Illuminate Adelaide. Ya, hal-hal yang kita bilang cukup menarik buat teman-teman untuk jualan ke Australia ataupun Bapak Ibu untuk pergi ke sana. Ya. Dan kemudian juga why kita harus ke Australia, makanan Australia juga sekarang sudah banyak dengan makanan internasional. Dan juga udah mulai banyak restoran dengan sertifikat halal. Ya, jadi sudah oke lah kalau kita bilang. Mau cari makanan apa di Australia itu ada. Dari namanya kita bilang Japanese lah, Hong Kong dim sum lah, kemudian kita bilang ada makanan Greek lah, makanan Italy lah, udah tuh kemudian kita mau cari makanan Libanon segala semua itu tuh gampang sekali di sana, kebab segala semua, makanan India segala semua tuh banyak sekali. Baik lagi, mereka negara multicultural. Jadi banyak sekali makanan-makanan mereka yang memang cukup menarik buat kita untuk mencoba-coba dan
Dan mereka itu makanannya benar-benar otentik ya. Jadi kalau kita bilang benar-benar tuh yang buat itu misalnya kalau makanan restoran itu kebanyakan yang buat itu memang orang Itali, dapurnya itu kitchennya orang Itali. Restoran Yunani ada orang Yunani juga yang buat gitu loh. Jadi kalau kita bilang kenapa itu makin menarik buat mereka untuk menikmati makanannya. Dan berikutnya juga hal terakhir yang kalau kita bilang kenapa harus ke Australia juga itu banyak theme park yang menarik ya. Kalau kita bilang di sana kayak Movie World, Dream World, ya Movie World itu kalau kita bilang nih ada di gambar Mami Lisa, Movie World itu kayak theme park yang kita bilang bertemakan dari Warner Brothers, ya. Jadi ada apa? Ada Justice League segala, kemudian ada Looney Tunes di sana, dan kemudian juga ada Dream World juga di Gold Coast, dan kemudian juga ada Luna Park yaitu baik di Sydney ataupun di Melbourne. Gitu sih Mami Lisa, jadinya hal-hal yang memang kita bilang kita harus coba untuk kembali mengingat lagi, merefresh lagi why is Australia, kenapa kita harus jualan Australia, kenapa Bapak Ibu mesti pergi ke Australia gitu loh. Mungkin gitu ya Mami Itu Lisa ya masih belum jadinya ya. ini ya, masih belum semua negara bagian tuh ya. Tadi baru sekilas aja ya, sekelumit ya. Tapi Sedikit. untuk turis Indonesia paling sering perginya ke antara Sydney, Gold Coast, Melbourne gitu ya, kok ya di seputar negara bagian yang sebelah kanan itu ya. Betul. Jadi kalau Jadi kita bicarakan untuk leisure traveler yang biasa bawa anak ya, mereka itu suka pergi ke Gold Coast. Why? Karena Gold Coast itu banyak theme park. Contoh kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman ada yang mau pergi ke sana, kalau bawa anak, kalau diajak ke Sydney ataupun diajakin ke Melbourne, mereka itu tidak ketemu namanya theme park. Mungkin ada Luna Park. Luna Park itu mungkin kecil lah ya, tidak sewah daripada yang ada di Gold Coast. So you should visit Gold Coast untuk nikmatin theme parknya itu. Nah, kemudian kalau misalkan untuk yang insentif lah corporate, mereka tidak bakal mau untuk pergi ke Gold Coast. Karena kenapa? Untuk masuk ke theme park itu harganya kan cukup mahal ya. Dan nggak semua orang kan suka theme park. Biasanya kalau orang-orang yang corporate itu mereka sukanya apa? Mereka sukanya belanja. Ya mereka maunya pergi ke tempat-tempat kota yang memang kota-kota yang bisa belanja lah, bisa nikmatin kotanya gitu loh. Nah itu kalau kita bilang Sydney dan Melbourne, dua kota itu yang baik jadinya. ya, Untuk jadi yang lain sih. kayaknya kalau corporate tuh bisa menyesuaikan permintaan ya kok ya. Misalnya perusahaannya maunya bawa karyawan-karyawannya untuk pergi yang acara yang main-main atau mau yang belanja-belanja yang sejarah mungkin gitu ya. Ya, Bisa betul. disesuaikan ya pasti ya Betul. dengan Tapi mostly sih, permintaan. betul. Sama satu lagi kota mungkin Perth. Nah, Perth itu juga lebih murah kalau kita bilang, karena untuk daripada tiketnya sendiri lebih murah terbang Jakarta Perth dibandingin terbang Jakarta Sydney. So, Ya. itu juga salah satu alternatif buat orang pergi ke Perth, yaitu untuk menikmati kotanya juga di Perth. Perth itu termasuk adalah kota keempat terbesar yang ada di Australia. Jadi, karena dia merupakan ibu kota daripada Western Australia, dan itu juga kalau kita bilang banyak juga insentif yang mau ke Perth karena harga lebih murah dibanding pergi ke Sydney ataupun ke Melbourne, tetapi mereka bisa lihat koala ataupun kanguru dari dekat. Gitu Hmm. juga. Dan menikmati culture-nya juga, culture Australia juga, semuanya ada di Perth juga. Gitu sih Tante Mami Lisa jadinya. Oke, tapi kok sebenarnya sekarang ini mungkin ada satu hambatan untuk ke Australia tuh masalah pembuatan visa kok. Sebab proses pembuatan visa nih lagi lama nih prosesnya nih. Ada tamu yang Iya, lagi bikin apply visa Australia tuh udah 1 bulan belum selesai-selesai nih. Jadi kalau setahu yang aku, mau berangkat ke Australia harus prepare ya jauh-jauh hari. setahu aku atau kemarin terakhir sih yang Mami Lisa ya itu ada pengumuman dari kedutaan Australia di sini. Mereka itu bilang mereka butuh waktu 45 hari sekarang. 45 45 days. hari ya. 45 hari. Jadi kalau kita bilang ya yang mereka bisa bilang mereka belum siap immigration-nya, mereka belum siap yang di sini karena udah 2 tahun quote unquote Vakum. vakum dan kemudian tiba-tiba langsung masuk grup ya kan Banyak baik lagi ya banyak aplikannya. betul karena kenapa orang-orang Indonesia tidak mau pergi ke Eropa bukan nggak mau sorry lagi takut pergi ke Eropa karena kenapa karena lagi perang Rusia Ukraina Nah, sehingga mau pergi ke negara Asia kayak Jepang belum buka mau pergi ke negara ya. Korea juga belum buka untuk visanya kan biarpun mereka buka turis tapi belum buka visanya Hong Kong belum buka so where they should go Amerika udah buka sih kalau mereka mau pergi ke Amerika Amerika juga lagi rame kan nah dia ada negara yang mereka pergi ada kemana pergi ke Australia so kenapa tiba-tiba orang banyak sekali yang mau pergi ke Aussie saat ini so buat bapak ibu semua buat teman-teman semua seperti yang tadi Mami Lisa bilang betul
tolong prepare dari sekarang kalau mau berangkat bulan Juni Juli. Apalagi kalau ada acara, kalau nggak salah Mama Melisa juga ada acara ini ya, Vivid ya, jualan Vivid ya kita ya, Vivid Sydney ya. Ya, bisa. Kalau Eh, mau pergi untuk momen winter, itu cocoknya di-apply dari sekarang lah ya, maksudnya diproses visanya. Sebab betul. waktunya perlu panjang sampai keluar. Nah, jangan nanti tanya-tanya terus kapan bisa saya selesai. Ya, kita juga yang dibikin, aduh, emang harusnya beginilah, memang perlu waktu yang panjang gitu. Itu harus di-brief dulu tamu. Kayak itu kayak kita kayak pertanyaan yang susah ya tamu ya ke kita, kapan selesai? Duh, Bu, kalau boleh saya keluarin sekarang, saya mau keluarin Saya yang sekarang. cetak deh. Kalau boleh saya cetakin, Bu, saya keluarin sekarang, Bu. Nih saya kasih Ibu sekarang, Bu. Tapi kan keputusan bukan di kita, ya kan? Keputusan kan Eh, di apa, di kedutaan 45 hari. kedutaan. Mereka udah ngomong 45 hari. Makanya kita udah nggak bisa ngomong. Kalau kita minta less than that, ya kita nggak bisa lagi karena mereka udah bilang they warn us. Minimum 45, minimum loh. Dia udah nggak ngomong 45 hari Minimum jadi. ya. Minimum 45 days. So, setelah Bisa 2 45, bulan. bisa. Baik lagi, karena mereka lagi benar-benar smash. Karena benar-benar semua permintaan visa tuh melonjaknya luar biasa. Dan bisa dibilang mereka mungkin belum siap dalam keadaan tiba-tiba ya jadinya. Gitu sih. Ya. Tapi ya semoga lah ya, kita juga mau jualan ya, Mami Lisa ya. Kita juga mau tamu-tamu juga pada Yeay. berangkat ya ke Australia lah ya. Terus kan ya kalau ketakutan mereka tentang perang Rusia Ukraina ada benarnya juga gitu loh. Kan kenapa ke Eropa mungkin mereka masih takut gitu ya. Jadi mereka lari ke Australia, which is true gitu. Tapi Australia kendalanya adalah di visanya. Susah ya hidup ini ya. Iya. Oke. But anyway, Oke. sudah mulai jadinya kita semoga bisa semakin jualan, semakin cepat lah ya. Semoga proses visanya juga mereka bisa menemukan cara baru sehingga bisa segera ini ya, segera melakukan apa pembenahan di dalam kedutaan. Jadinya bisa segera untuk bikin visa lebih cepat lagi gitu. Ya. Ya, oke. Oke. Sekarang kita kasih teaser dulu. Kalau ke Aussie itu turnya kurang lebih kayak gini ya. Kita masuk dari Melbourne, misalnya kok. Ini ada Ya, sekilas pandang ya tentang iya. Melbourne City. Ini ada Melbourne, kalau kita lihat itu ada Saint Patrick Cathedral, ada Fitzroy Garden, dan kemudian juga ada itu Flinders atau apa ya? Aduh gambarnya. Tadi dulu, saya Wah, tidak ini terlalu jelas. Saya tidak terlalu jelas itu kayaknya Queen gambarnya. Victoria Oh, Market Queen deh, Victoria Queen Market, Victoria ya, Market. Iya. QVM. Nah, itu pedis Hmm. marketnya Melbourne itu makanya. Ya, Jadi tempat buat shopping. tempat shopping murah meriah lah, barang-barang made in China. Tapi itu paling murah buat turis. Turis sekarang disuruh beli gantungan kunci made in Australia sama made in China. Made in China harganya $1, made in Australia harga $5. Mereka pilih yang mana? Kalau buat kasih tetangga ya mereka pilih made in China. For sure. Maka itu Queen Victoria Market jadi salah satu tempat yang memang harus kudu wajib dikunjungi juga jadinya. Nah, saya Melbourne ada kota apa lagi yang kita harus coba ini kasih lihat? Oh, ini Nah, gambaran Melbourne City ya. Dan kita kalau Melbourne ke City ya. Melbourne bisa menyimpang sedikit ke Island Phillip Betul. Island nih. Nah, Phillip Island ini salah satu juga yang sangat menarik, yaitu adalah kita bisa lihat koloni penguin, yaitu mereka jalan di malam hari. Jadi saat ini tempatnya itu udah sangat desain. Kalau zaman dulu tuh, zaman dulu banget, tempatnya itu belum desain-desain banget. Kalau kita bilang mau pergi ke Phillip Island, maksudnya buat tontonnya juga tempatnya masih masih gimana lah. Tapi sekarang udah dibikin agak cukup lebih rapi dan lebih nyaman lah buat para turis gitu loh. Nah, Phillip Island itu untuk kita lihat koloni penguin. Which is very nice. Suatu hal yang unik juga yang mungkin hanya bisa kita lihat di Australia juga jadinya. Dan juga ada Mm-mm. ke Chocolate Factory juga tuh. Ya, perjalanan ke sana kita mau Factory. jadi Chocolate Factory. Ya. Nah, Nanti berikutnya itu dari kemudian Melbourne biasanya kita terbang ke Brisbane atau ke Gold Coast kok. Salah satu ininya, ya salah ini satu nih yang tempat kita wisatanya ini. betul Tenggeloma. Tenggeloma. Ini kita bilang kita naik ferry kurang lebih 1,5 jam ya. Sorry, 1 jam deh Dari kurang lebih ya Brisbane. ke dari Hmm, Brisbane hmm. ya. Nah kemudian nanti di sana kita bisa nginap 1 malam dan biasanya kita bisa lihat itu tuh si dolphin, which is Dolphin feeding dolphinnya nih. nyamperin dolphin feeding. Itu dolphinnya bisa samperin ke kita. Ya benar-benar ini sangat menarik sekali buat Experience para yang turis juga. bagus nih. Mm-mm. Betul betul Jadi betul buat mereka. jadi di Gold Coast itu bukan cuma acara main-main theme park, tapi ini salah satu yang alam ya, bisa ke Tanggaloma Island ini Betul dari betul.
dari Gold Coast atau dari Brisbane ya. Betul. Jadi mereka bisa main-main jadinya. Oke. Kita akan biasanya akan terbang lanjut ke Sydney. Nih, Sydney mah Ya, udah pasti dikunjungin ya. Biasanya kalau tur ke Australia pasti ada Sydney-nya nih. Nah, ini harus ke Sydney. poin dari ini titik pandang dari Mrs. Macquarie's Chair kok. Mana Ya, bangkunya kok betul. Mrs. Macquarie's Chair? Ini tempat ngambil fotonya. Bangkunya di tempat ngambil fotonya. Jadi ngambil fotonya, Iya. kita sambil duduk di Nama Macquarie tempatnya aja Chair. ya. Nah, itu bangkunya. Nama tempatnya Macquarie Chair. Nah, itu bangkunya, tempat fotonya di sana nih. Kita lagi foto itu. Iya. Dari Itu sini tempat foto spot tempat terbaik ya untuk dapetin Opera House sama betul. Harbour Bridge. Betul, dan ini Macquarie Church itu ceritanya itulah cerita zaman dulu lah, bahwa itu tempat duduknya dari salah satu istri jenderal Mr. Macquarie's ya. Jadi istrinya itu adalah Mrs. Macquarie's, tempat dia nunggu suaminya, karena kan zaman dulu belum ada yang naik pesawat terbang ya. Zaman dulu semua itu adalah naik kapal. Kapal. Nah, kemudian ini adalah pelabuhan dari Sydney ini adalah merupakan tempat masuknya mereka waktu itu dari kapal untuk masuk. Jadi sehingga Mrs. Macquarie itu setia sekali nunggu di sana sambil menunggu suaminya. Itulah ceritanya kurang lebih. Ya, ini Ya, sekilas pandang tentang kota Sydney ya. Kita kota Sydney. sambil Uh, buat Oh, para ini tour leader biar kotanya. pada ini Ingat lagi. memoris. Memoris. Pada pengen pergi lagi. Tiket sih. Kita udah pada kangen mau pergi, udah pada capek. Nah, ini Darling Harbour ini, makanya ini Darling kudu nih. Harbour. Ya, Darling Harbour kita bisa lihat kondisi daripada Sydney CBD-nya di belakangnya. Itu ada Sydney Tower juga, revolving restoran. Ya, jadi kalau kita mau makan sambil menikmati pemandangan 360 derajat daripada kota Sydney, itu bisa makan di revolving restorannya itu. Ya, very nice, very nice. Sydney is very nice. Kalau aku bilang ya, Australia, they can fail us. They cannot fail us. Everything is very good. Everything is very nice di sana. Ya, secara makan, secara tour, secara apa, relax, nggak kejar-kejaran, hidup santai, makan enak. Hidup Udahlah pokoknya, santai. iya makan enak gitu loh Di kayak. sana kalau itu toko-toko juga ini ya kok ya, maksudnya orang sana tuh nggak buka sampai malam banget ya, kayaknya toko-toko Enggak. juga jam 6 gitu udah pada santai ya, Betul, relax gitu lah. betul, Orang-orangnya udah betul. nggak ngejar-ngejar uang. Ya, itu dia. Makanya sebenarnya itu is one of the unfortunate juga. Karena kenapa? Karena baik lagi, orang Indonesia suka belanja malam kan, gitu loh. Hanya hari-hari tertentu yang memang Mm-mm. toko-toko buka. Contoh hari Kamis dan hari Jumat. Biasanya hari Kamis itu di daerah suburb, itu mereka buka sampai jam 9, sampai jam 10 kadang-kadang. Tapi hari Jumat biasanya di daerah city. Mereka buka sampai jam 9, sampai jam 10. Itu untuk tempat shoppingnya. Tapi hari-hari lain, kayaknya semenjak COVID ini, kayaknya ada beberapa perubahan deh. Yaitu mereka ada yang tutup jam 6 lah, tetap ada yang buka sampai jam 9 atau gimana. Nah, itu kita harus update lagi nanti sebelum misalkan keberangkatan lagi ya. Karena, sorry to say, yang seperti aku bilang, kemarin aku datang dari Melbourne, dan everything like a lot of change in there, gitu loh. Maksudnya, kayak jamnya apalah, ada yang buka, ada yang tutup, segala semua, itu yang kita harus cek dan dicek lagi di sana. Nah, ini apa nih? Pedis Market ini juga. Ladies Market, tempat shopping kesukaan. Made in China. Made in China juga ya, banyakan. Pasti mostly kalau saya Itu bilang dalamnya sama kayak Bentan Market deh. Bentan Market versi bule. Tapi benar pasar senggol juga. Itu kayak nggak pasar Pasar senggol banget sih. senggol. Nggak pasar senggol banget sih. Tapi maksudnya emang ya jualannya souvenir-souvenir gitu juga gitu loh. Dan mereka baru Tapi ini ya, one of the authentic inilah market lah ya. ya harus Kita pergi. suka juga ke sini foto-foto Betul. dan juga shopping di sini biasanya nih Betul. turis-turis Indonesia nih. Betul, dekat Chinatown juga. Jadi benar-benar dekat Chinatown. Sebenarnya kan Chinatown. Jadi kalau Chinatown juga banyak barang-barang yang lucu-lucu juga di Chinatown kan. Jadi Chinatown dan kemudian sebenarnya Pedis Market. It's actually very good kalau kita bilang. Oke. Kita lanjut ke ini kok. Alam di Sydney yang terdekat ada Oh, Port Stephens Port ya. Stephen. Ya, Port Stephen juga very nice ya untuk pergi, untuk dikunjungin. Di sana kita bisa naik apa yang ATV itu, sand dune kalau kita bilang. Bisa main juga turun-turunan apa selancar-selancaran di pasirnya, dan juga kita bisa lihat yaitu apa dolphin. Dolphin. Ya, kita ada namanya dolphin cruise juga di sana.
very nice juga. Memang kalau kita bilang itu juga kurang lebih buat Indonesia juga cukup menarik karena baik lagi alam di sana juga sangat bagus dan juga aktivitas sana juga cukup menarik di Port Stephens-nya gitu. Ini agak jauh dari Sydney kali ya, kok ya? Berapa jam Iya, ya perjalanan? kalau nggak salah sekitar, aduh, sorry ya Lis, kalau nggak salah 2,5 apa 3 jam lah gitu kurang lebih ya. Saya jadi Hmm. tiba-tiba kenapa amnesia ini. Udah lama nggak ke sana sih. Coba Lis, coba Mami Lisa bayarin tiket saya Nanti untuk pergi Google ke lah. sana lagi. Eh, coba Mami Lisa Let's bayarin saya tiket go. untuk pergi lagi gitu Mami Lisa. Ya nanti dikumpulin nih dari tour leader yang nonton hari ini ya. Ah gitu ya. Kumpulin tiket, saya minta tiket dari Cici Krista gitu ya nanti ya. Koko Leonos saya minta Tuh. sumbangan apa gitu jadinya. Oh, satu lagi Oke, pemandangan alam di Sydney, kita mungkin lihat Three Blue Sisters Mountain. dari Ya, Blue Mountain ya. Ini salah satu betul. poin juga yang biasanya kita pergiin dalam grup tour ya, acara ke Blue Mountain, tetap Betul. dari Sydney. Betul. Dia Blue Mountain ini memang kalau kita bilang kurang lebih sekitar ya hampir 2 jam lah ya ke Blue Mountain ya. Dan kita bisa lihat pemandangan daripada Three Sister itu tiga sister, tiga kakak beradik itu ceritanya Tiga di sebelah Batu. kiri itu ya tiga batu kakak Nah, beradik itu cerita daripada apa rakyat aborigin ya. Cerita legenda lah kalau kita bilang sama seperti kayak kita bilang cerita legenda Indonesia Tangkuban Perahu. Nah kan itu Tawa Perahu kan ya, Sangkuriang kan ceritanya itu. Nah ini Trisisa juga cerita khasnya orang aborigin lah gitu kalau kita bilang. hmm, Di sini juga menarik karena kita ada beberapa hal yang kita bisa naik apa cable car dan kemudian juga ada skywalk gitu loh. Ya kayak skywalk itu dan kemudian juga ada apa kereta untuk turun ke bawah dan kita bisa jalan-jalan di bawahnya. Cukup menarik, alamnya juga cukup nikmat untuk dikunjungi lah kalau kita bilang. iya. Gitu sih Untuk Mama Lisa one day makanya. tour ya. Blue Mountain ini One biasanya 1 harian ya. Nggak sampai ya oh ya hampir 1 harian lah biasanya lah kalau kita bilang biasa ke sana pergi termasuk kunjungan juga pergi ke farm biasanya. Jadi biasanya kita sebelum Blue Mountain kita ada kunjungin satu farm dulu, biasa foto-foto sama kenguru koala, baru kemudian kita pergi ke si Three Sister-nya gitu. Oke, ya ini sebagai Oke. penutup aja Ah, foto-foto grup tour yang pernah sampai di Australia, diantaranya ke ya, Blue Mountain, ke mana, ke Mount Buller, dan juga di Mrs. Macquarie's Chair ya. ya gitu Oke, foto. balik lagi. Begitulah cerita ya teman-teman yang nonton hari ini, sekalian nge-refresh ya untuk teman-teman tour leader yang udah lama tidak pergi kan. Nah, ini udah mulai dihangatkan lagi memorisnya. Dan buat teman-teman yang mau berangkat tour, ini juga satu pencerahan ya, insight, semoga bisa membantu untuk mengaturkan acara turnya di sana. Iya, betul. Ada kabar apa lagi nih ceritanya nih? Dari aku sih aku rasa udah itu aja ya, terutama untuk yang kedatangannya karena baik lagi udah banyak sekali tamu-tamu juga mungkin tanya ke Mami Lisa juga, aku mau ke Aussie gimana sih bener gak? Aussie udah aman apa belum sih Ya. segala? Mau ke Aussie itu gimana sih? Apakah corona gimana di sana segala semua? Ya Mami Lisa udah bisa jelasin sekarang kepada tamu Mami Lisa bisa bilang Ya. udah aman. Baik lagi ya udah bebas lah di sana tapi apakah kita bilang aman apa nggak aman corona ya kita nggak pernah tahu ya tapi bebas ya di sana orang udah pada cuek udah nggak pakai masker gitu loh. Oh ya satu lagi waktu kejadian waktu aku di sana kita party loh which is really really party live DJ live music dance floor udah nggak ada pakai masker semua ngangkat minuman kita sampai bilang is there any Wah. COVID? We forgot about COVID already. Jadi untuk Jujur, sementara waktu itu lo ini banget dong pokoknya. Wah, ini banget dong apa? Gembira banget dong tuh. lepas, Seakan-akan berada liar. di dunia yang lain. Liar banget setelah 2 tahun langsung liar ketemu alkohol megang bir megang wine kita dance floor live music live DJ udah langsung kita semua party semua beneran dan itu rame dan itu kan kita exhibitionnya kan ribuan orang kan jadi ya lumayan rame gitu loh dan dia pada cuek kayak udah pada kita minum lah pada joget lah pada udah nggak pusing lagi gitu bener-bener like ya we are enjoying it after 2 years ya we are very enjoyed gitu loh. So, ya, aku rasa kalau tanya aman apa enggak, ya orang-orang sana juga udah pada cuek ya. So, just go for it, kalau menurut aku. Ya, dan segala Ya, sesuatunya kita udah pelan-pelan berubah. harus mulai beradaptasi, hidup dengan keadaan yang baru lah. Nanti mungkin lama-lama juga akan kembali lagi ke better condition lah, always ya. Ya, better condition, we hope back to normal, not new normal, but back to normal.
gitu loh. Karena new normal, back to normal again, not new normal. Karena new normal itu yang kita bilang kita masih takut dengan COVID. Kalau aku mau sih, kalau bisa kita back to normal, back to the kehidupan kita sebelumnya lagi gitu loh. Yang which is yang sudah kita tinggalkan selama 2 tahun gitu, ya kan? Ya, ya, ya. Nah, Bagus untuk kita semua teman-teman tour leader. Ayo bersemangat, ayo kembali hidupkan dunia pariwisata, dunia kita, dunia kau dan aku. itu kayak iklan ini, susu kau dan aku, aku Dan kau, dan ya, dan kau. kau. Ya, susu. Aku dan kau. Iya. Sip. Kalau gitu. Thank you banget Ko Asong hari ini ya, sangat menyenangkan sekali ngobrol-ngobrol dengan Ko Asong dan juga teman-teman tour leader yang berkumpul di sini hari ini, reuni di IG Live gua. Thank you banget ya udah hadir ya. Kita close dulu dong. Thank you, Thank Ko. you juga, thank you Mami Lisa telah diundang dan akhirnya saya diperkenalkan dengan namanya IG Live. Habis ini bikin. Habis ini bikin ya. Saya nggak sepede Mami Lisa. Mami Lisa you're best. Gini you're the best man. Gua mengakui, Thank you, mengacukan sambil jempol buat belajar. iya. Kayak sip Oke. kalau gitu. Mami Lisa, thank you ya. Krista Thank you saya bilang, diundang. thank you udah maci Asong buat update-nya. Oke, thank you. Sama-sama Bek. Cici Krista. Cici Krista, next kita bahas BTS. Lu yang ngomong ya Cici Krista ya. Katanya BTS atau Korea. Dia sih Miss Korea, so... Gue lagi persiapkan. Setiap minggu akan ada destinasi yang berbeda. Jadi moga-moga ya nanti ditunggu aja minggu depan apa ya temanya ya. Dipikirinnya hari Senin soalnya. Jadi hari Brainwash tuh hari Senin ya? Iya benar. Ini melatih diri kok. Jadi pelan-pelan harus bekerja lagi. Weekdays emang harus kerja gitu loh. Good for you. Really good. Setidaknya harus cari-cari ide gitu. Really good Thank for you you. teman-teman semuanya ya untuk kehadirannya, untuk atensinya dan juga untuk supportnya buat Ko Asong dan juga buat gua. Semoga kita semua menjadi keadaan yang lebih baik. Kita semua akan back to traveling again gitu ya. Dan semuanya tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu. Thank you banyak kok. Thank you Mami Lisa, good luck, all the best. Thank you juga semua. Thank you Cici. Thank you Cici Keti. Ada Cici Keti tuh ternyata deh, tadi baru lihat. Ada Cici Keti. Ada Cici Keti ya. Oke. Ada Cici Krista yang selalu mendukung Ko Asong loh. Dan dia juga yang merekomendasikan. Jadi thank you Cici Krista. Saya dijebloskan sama Cici Krista. Saya akan jebloskan dia balik. Balik ya, jelasin aja dia. Oke ya. Thank you ya. Thank you Mami Lisa. Thank you semuanya Thank you. ya. See you next week ya. See you. Dadah. Bye.